Dua orang tua bisa merawat 5 anak, namun 5 anak belum tentu mampu merawat kedua orang tuanya. Adanya kehangatan dan kebersamaan, canda dan tawa, tangis dan luka yang selalu dirasakan bersama, kini hanya sebuah kesunyian yang dapat dirasakan. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Nak, ibu ke balik dulu ya. Iya, Bu. Malik, barang-barangnya sudah semua, Nak. Sudah, Bu. Ya sudah, jangan lupa pamit sama Bapak ya. Iya, Bu. Oh iya, Gisra udah siap. Sudah, Bu. Ma. Ayo berangkat. Ayo, Pak. Pak. Malik pamit ya, Pak. Iya nak, jaga istrimu baik-baik. Jangan pernah kamu buat nangis. Siap, Pak. Malik pamit ya, Bu. Iya, Malik. Giska pamit ya, Bu. Iya, Gisra. Bapak Giska pamit ya, Pak. Iya. Ayo, Dek. Iya, Bunda. Dek, Mbak nitip Ibu sama Bapak ya. Ya, Mbak, pasti aku jagain kok. Gak usah khawatir segitunya lah, mereka juga orang tua kita. Iya, Dek. Ara, ayo pamitan dulu sama kakek nenek. Iya, Bunda. Kakek, nenek, Ara pergi dulu ya. Nanti Ara sering-sering kok main kesini. Kakek nenek jangan sedih ya. Iya Ara. Iya, Ara, boleh kok. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk kalian semua. Dadah kakek, dadah nenek. Assalamualaikum. Dadah Ara. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Dadah, Ara. Hati-hati ya. Iya, Giska. Ayo nak makan nak, ibumu sudah membawakan piring untuk kita. Mari kita makan. Ayo nak, biasa nak buat ibumu duduk. Kesian ya, capek. Ayo Bu duduk Bu. Iya Bu, ibu kan udah capek masak. Iya, benar tuh, Bu. Ibu kan udah capek masak. Bu, enak banget nih Bu makanannya. Biasa nih. Aku Miana makan gorengan. Enak, Pak. Sini, Bu, Nafa bantu. Iya, Nak. Bu, Pak, Almer sama Tebe izin ke kamar duluan ya. Ya. Iya, Nak. Ibu, Bapak, Almer ada kabar gembira. Iya, Nak. Ada apa? Bu, Pak, Almer naik jabatan dari kantor. Alhamdulillah ya Allah. Sini Mer, kamu sambil duduk. Iya, Pak.
Tapi Bu, Pak, kerjaannya itu bakal lebih jauh. Kalau misalnya nggak Almer ambil, Almer nggak dinaikin jabatannya. Tapi nah itu terlalu jauh. Ya gimana ya Bu, kalau misalnya nggak diambil, sayang jabatannya. Kuncinya ada di kamu nak. Kalau kamu mau ambil, ambil. Enggak. Terus kamu maunya gimana, Mer? Mau pulang pergi atau gimana? Almer sih rencananya mau ngekos Bu, soalnya jarak dari rumah ke kantor jauh banget. Tapi bukannya ibu nggak ngizinin, Mer. Ibu khawatir sama kamu. Bener kata ibumu nak. Semua kembali padamu. Ya sudah, Mer, ibu izinkan. Terus kalau menurut Bapak gimana? Kalau bapak ikut kata ibumu saja nak. Alhamdulillah, makasih ya Bu, Pak. Sama-sama nak. Dia mau kemana? Mau ngekos Mbak. Oh, ngekos? Emangnya kenapa? Jabatan Almer naik Mbak, jadi harus ngekos. Oh gitu, ya udah Mbak keluar dulu ya. Iya Mbak. Bu, Pak, Almer jalan dulu ya. Iya, Nak, hati-hati ya. Jaga diri kamu baik-baik ya nak. Iya Ibu, Bapak sehat-sehat di sini ya. Iya, Mer. Balik kemana ya? Apa dia sibuk kali? Klik. Iya Pak, kenapa ya Pak? Kabarmu gimana di sana? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar? Bapak ingin menanyakan kabar keluarga kamu gimana? Gimana istri kamu, anak kamu? Oh, alhamdulillah Pak sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Baik Pak. Yaudah kalau gitu. Hati-hati kamu ya. Iya Pak, ada kerjaan banyak ini. Iya. Semangat. Pak, TB kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Kalau misalnya ibu ngantuk, udah ke kamar aja sana, biar bapak yang nungguin TB. Ya Pak, ibu ke kamar dulu ya. Ya sana. Dari mana kamu? Habis main, Pak. Duduk sini dulu, duduk. Kamu tahu jam? Kenapa baru balik jam segini? Ya Allah, berisik banget sih, Pak. Orangku udah gede, ngapain dicariin terus sih? Bapak khawatir sama kamu anak bapak. Udahlah, Pak. Bapak tuh fokus kerja aja. Dari pagi sampai malam penghasilan tidak ada berubah-ubahnya. Kapan kita kaya? Hidup cuma gini-gini terus. Astagfirullahaladzim. Nah, bapak kerja dari pagi sampai malam buat kamu makan. Kamu harusnya bersyukur bisa makan. Coba lihat di luar sana, banyak orang yang belum makan dari pagi sampai malam. Ngerti? Alah udah, Pak. TB capek, mau tidur. Awas. Ibu harus minum obat biar cepat sembuh. Ibu hanya kangen sama anak-anak, Pak. Ya udah, apa perlu bapak teleponin anak-anak? Nggak usah, Pak. Ibu takut mereka khawatir. Ya udah, ibu minum obat terlebih dahulu. Jika sudah sehat nanti bapak temuin anak-anak ke ibu. Terima kasih ya, Pak. Ya. Hai, kalian habis dari mana? Kami habis dari restoran yang gede banget yang baru buka di sana. Betul, udah kita berdua janjian buat makan siang di sana. Oh iya, aku sangat penasaran sekali rasa makanannya. Enak banget deh, udah kayak makanan di restoran bintang 6. Alah, paling rasanya biasa saja. Emang kalian aja yang suka melebih-lebihkan. Apa sih emang kalian udah pernah ngerasain makan di sana? Belum kan? Iya tuh, mana sosokan ngomong kayak gitu, kayak kalian mampu aja makan di sana. Udah Be, mereka aja yang norak. Kayak gitu aja sampai dilebih-lebihin. Nggak bisa makan di sana, nggak usah belagu deh. Emang orang tua kalian bisa ajak kalian ke restoran di sana? Udahlah yuk Ref, daripada kita kesalut
emosi gara-gara mereka. Loh nak, tumben ngetuk pintu, masuk aja dulu. Minggir pak, Tebe capek pengen tidur. Caca juga pak, minggir. Loh, ibu kalian sudah masak banyak, kok kalian mau tidur? Bodoh amat pak, makannya sana sendiri. Bosan gue makan tahu tempe. Loh, kamu kenapa nak? Ayo makan aja kakak kamu. Tebe nggak lapar. Cak, sebenarnya kamu kenapa sih sama Bebe? Terus juga kenapa muka kamu kesel gitu? Ibu bisa mikir gak sih, kita itu capek habis pulang kuliah, makan aja sendiri. Cak, tunggu Cak. Apalagi sih bu, ibu gak puas udah bikin kita malu di depan tetangga sekaligus teman kita bu. Ibu please lah mikir, ibu itu cuma bisa kasih makanan rumahan aja. Apa ibu bisa bawa makanan kita ke restoran? Enggak kan bu? Udahlah Caca capek mau tidur. Cak, Bu, Bapak duduk ya. Bu baik-baik saja. Ibu hanya merasa sedih Pak. Ibu merasa mereka menjauh dari kita. Tadi si Malik sama si Almer bilang dia nggak bisa datang. Terus juga si Nafla dia pulang larut malam bu. Lalu makanan sebanyak itu mau kita kemanain Pak? Kita kasih tetangga saja bu. Kalau misalnya memang kalau makan. Iya Pak. Lah, Cak, kamu pagi-pagi gini mau kemana? Mau kuliah? Aku udah nemu kos yang cocok bu, dan aku hari ini mau pindah juga. Jadi ibu dan bapak nggak perlu hubungi aku kalau nggak penting. Oh iya, jangan lupa kirimin uang tiap bulan ya. Caca. Kok Caca jadi dingin gitu sih Pak sama kita? Apa kita ada salah sama dia? Sudah bu, Caca mungkin lelah dan nggak mau diganggu. Dia tetap anak baik kita kan bu. Iya Pak. Bu, kemarin saya dengar anak saya ribut sama anaknya Bu Cae. Loh, anak saya juga ribut sama anaknya Bu Cae. Itu loh si Tebe sama Caca. Ya kan? Kemarin anak saya mau ditampar sama anaknya Bu Cae. Serius Bu, anak dari keluarga kelas bawah emang begitu. Mungkin gara-gara dapat pendidikan murah kali ya. Bu, jaga ya omongan Ibu. Maksud Ibu apa ngehina anak saya? Loh, emang iya kan? Makanya punya anak tuh diperhatiin. Punya anak kok kayak berandal. Tebe, Ibu boleh masuk. Ada yang Ibu bicarakan. Apa sih bu? Jangan berisik. Tebe, tadi Ibu ketemu sama tetangga. Katanya kamu habis berantem sama anaknya tetangga itu. Kamu kenapa sih, Nak? Mereka duluan bu. Lagian ini juga salah ibu sama bapak. Bapak juga nggak bisa ngajak kita ke restoran yang mahal. Sama keluarga miskin. Ya ampun, Tebe. Lu tau gak sih, beberapa hari lalu gue berantem sama ibu gue. Abisnya gue kesel banget. Gue ngerasa ibu gue tuh bawel banget dan gak bisa ngertiin perasaan gue. Gak bisa ngertiin lu gimana maksudnya? Ya pokoknya gak bisa ngertiin gue. Apa sih, Ca? Itu kan ibu kandung lu. Apa deh, gak jelas banget lu. Emang lu berantem karena apa deh, Ca? Gue benci sama keluarga gue yang sederhana. Ibu dan bapak gue cuma bisa ngasih perhatian gue doang. Kalau begitu sih, lu harusnya bersyukur, Ca. Gue muak dikasih perhatian mulu. Mer, apa-apaan nih Mer? Masa laporan kayak gini aja kamu tidak bisa Mer? Kamu baru saja naikkan jabatan selama 1 minggu Mer. Masa lapor kayak gini aja Mer? Tidak bisa Mer? Nah pokoknya sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Pokoknya ini laporan ini saya tunggu besok sebelum saya datang. Oke? Oke Pak. Siap.
Kenapa tadi lu dipanggil Pak Bos? Ah, udahlah, nggak usah berisik dah. Gue udah pusing banget nih. Lalu dah. Males banget gue. Gue udah capek banget sama semuanya. Bentar ada telepon nih. Halo Pak, kenapa? Udahlah Pak, Ibu lagian sakit apaan sih? Nanti tinggal Almer TF deh. Lagian kok sakit mulu sih si Ibu. Aduh, udah ya Pak, nanti Almer TF aja ya. Almer lagi sibuk, udah gak usah ganggu dulu. Assalamualaikum. Siapa? Bapak lu? Iya. Kenapa sih lu, Mer? Muka lu marah-marah gitu. Itu kan orang tua lu sendiri. Lu boleh gitu, Mer. Lu masalah kantor, jangan lu bawa ke dalam keluarga lu, Mer. Kalau dari tadi berisik banget sih. Gak usah so nasehatin gue dah. Ma, Dek, nanti kalau aku libur, kita jalan-jalan yuk ke mall yang berbuka yang dekat rumah kita. Boleh tuh ajak ibu sama bapak sekalian ya. Pak, nah, kita mau ajak kakek nenek juga. Iya, Dek. Oh iya, Pak. 3 minggu lagi ibu ulang tahun kan? Gimana kalau minggu depan kita sekalian cari kadonya? Aku mau ikut juga dong, Ma. Aku mau sekalian beli kado buat nenek. Ya udah, nanti kita beli. Oh ya udah Pak, kalau misalkan itu coba telepon aja ke Nafla. Bapak kan tahu sekarang Malik sibuk, apalagi sekarang Malik udah punya keluarga. Mohon pengertiannya ya Pak. Yaudah ya Pak, Malik matiin. Itu Bapak bilang apa? Gak tahu, gak penting. Paling TB, biasalah kelakuannya. Loh, emangnya TB kenapa? TB itu anaknya emang kayak gitu. Dia emang anak bermasalah dari kecil, bandel lah istilahnya. Kalau dari kecil, aku yang nanganin. Capek denger itu mulu. Yaudah, ayo kita pulang. Tapi minggu depan kita ke rumah kakek nenek kan, Pak? Soalnya aku mau ketemu kakek nenek. Iya, minggu depan kita pergi ke rumah kakek nenek. Lah, ibu kok nggak bilang ke Nafla kalau ibu sakit? Ibu gak mau kamu khawatir, Nak. Lagi pula kan kamu lagi ada kegiatan di luar kampus. Gak bisa gitu dong, Bu. Nafla kan anak ibu juga. Masa Nafla jadi yang terakhir tahu sih? Tapi sekarang kamu udah tahu kan, Nak? Tapi kan, Bu. Sudah, mending kamu ngajak ibumu makan dan minum obat. Loh, emang ibu belum makan sama minum obat, Pak? Belum, Nak. Bapak saja baru beli obat dari apotek. Ibumu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Ini obatnya. Loh, Bu, kok nggak mau? Kan ibu lagi sakit. Nggak apa-apa, Nafla. Saya uangnya. Ya udah, sekarang waktunya ibu istirahat ya, Bu. Ibu tidur dulu. Nafla mau pergi ke kamar, mau lanjut ngerjain tugas. Nanti ibu kalau butuh apa-apa, tinggal panggil Nafla aja ya, Bu. Enggak, Nafla. Ibu nggak mau ngerepotin kamu. Kamu juga pasti capek kan? Banyak tugas. Kamu pasti sibuk. Nggak apa-apa kok, Bu. Nafla cuma khawatir sama ibu. Kata bapak kan, ibu nggak mau kalau nggak disuapin sama aku. Ya udah, Nafla. Sana ke kamar. Kamu nugas. Abis itu bersih-bersih. Istirahat ya. Ya udah, Ibu. Nafla ke kamar dulu ya, Bu. Iya, Nak. Pak, sebenarnya ibu sakit apa? Kata ibumu, dia hanya pusing dan sesak saja. Tapi ibu kelihatan banyak kepikiran. Mukanya aja pucat banget, Pak. Ibumu katanya kepikiran saja sama anak-anak. Emangnya ada apa, Pak, sebenarnya? Bukannya semuanya baik-baik aja? Cuma sedikit masalah saja kok, Nak. Jangan khawatir, kamu tetap harus fokus belajar ya. Kalau ada apa-apa, Nafla minta tolong ya, Pak. Kasih tahu Nafla juga. Oh iya, Nak. Ya, Pak. Ya udah kalau gitu Nafla mau ke kamar dulu ya. Ya, Nak.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, nak. Kamu baru pulang toh? Iya, Pak. Nafla mau bantu-bantu ibu di rumah. Takutnya ibu ada perlu, jadi Nafla langsung pulang aja. Kan ada bapak, Nafla. Tapi kan bapak pasti capek, habis pulang kerja terus lanjut jagain ibu. Bapak apa dong, nak? Ya udah, Nafla juga nggak apa-apa kok kalau gitu. Oh iya, Pak. Ibu ada di kamar kan ya? Iya, nak. Ibu masih tidur. Tunggu ibumu sampai bangun. Kamu istirahat dulu, Gi. Oh ya udah ya, Pak. Ibu kenapa? Ibu mau ngapain? Gak apa-apa nak, tadi dada ibu terasa sesak, terus jadi ibu nggak sengaja buat numpahin air. Ya ampun, Bu. Nafla takut ibu kenapa-napa. Untung aja ibu nggak kenapa-napa. Ibu nggak apa-apa kok nak, maaf ya sudah buat kamu khawatir. Ya udah, ibu mau minum kan? Aku ambil minum dulu ya. Iya nak. Ya udah, ibu mau minum kan? Sekarang nih ibu minum. Makasih ya nak. Oh iya, gimana bapakmu Nafla? Bapak ada kok, Bu, lagi di teras. Ya udah, kalau gitu ibu mau lanjut tidur lagi aja ya Nafla. Gak bisa gitu dong, Bu. Tadi katanya ibu sesak nafas. Sekarang udah jamnya ibu makan sama minum obat. Yuk sekarang kita makan dulu. Tapi ibu nggak lapar nak. Tapi itu penting, Bu. Ya sudah, tapi ibu makan sedikit aja ya nak. Kamu gak capek nak pulang kampus langsung jagain ibu? Enggak kok, Bu. Kan dulu ibu sering rawat Nafla kalau Nafla lagi sakit. Sekarang gantian Nafla rawat ibu sampai nanti ibu sembuh. Makasih banyak ya nak, ibu sayang banget sama Nafla. Nafla doain ibu cepet sembuh ya, Bu. Amin, makasih ya sayang. Ya udah, Bu, Nafla izin ke kamar ya. Nafla mau istirahat. Iya nak. Gue capek, tiap hari pulang sekolah jalan kaki mulu. Kapan sih lu nganterin gue pakai mobil? Sedangkan temen gue dianterin sama pacarnya naik mobil. Kita jalan kaki. Gue tuh capek. Nanti aku kasih barang yang mahal-mahal untuk kamu. Nah gitu dong, lu usahain buat gue. Jangan anda jemput gue jalan kaki dong. Gue juga capek jadi cowok, gak ada effortnya sama sekali. Ya udah maafin ya Nay. TB, kenapa kamu baru balik? Bapak bisa ngasih duit yang lebih banyak gak sih? Maksud kamu kenapa kamu bilang begitu? Pak, TB mau mobil. Kalau bisa tambahin duit jajan TB Pak, 10 kali lipat. TB lagi butuh duit yang banyak Pak. Maaf nak, bukannya bapak nggak mau ngasih kamu uang yang lebih, cuman buat biaya ibu rumah sakit. Pak, kemarin TB minta uang katanya buat ibu. Ibu mulu. Buat TB kapan Pak? Namanya gue udah tua Pak, alasan aja. Halo, Mer. Halo Flah, kenapa? Lu masih tanya kenapa, Mer? Setelah lu tahu kalau ibu lagi sakit. Tega banget lu ya, Mer. Apaan sih lu tiba-tiba marah-marah kayak gitu Flah? Kagak biasanya lu marah-marah kayak gini. Udah, gue lagi gak mau basa-basi. Lu udah lupa sama orang tua lu, Mer. Gara-gara hidup lu sekarang udah enak. Sedangkan bapak sama ibu lu lagi kesusahan.
Gak gitu, Flah. Gue kan baru naik jabatan nih. Jadi gue lagi sibuk-sibuknya. Lu tolong ngertiin gue lah. Udah beberapa minggu ini, Mer, lu buat nelfon bapak ibu aja susah, apalagi kesini. Tega banget lu. Yaudah, gue minta maaf. Lu nggak mungkin kan nelpon gue cuman buat marah-marah gini doang. Lu gila ya? Emang dikata uang itu daun apa ya? Katanya lu udah naik jabatan, Mer. Harusnya lu udah dapat dong gaji pertama lu ini. Pokoknya, gue mau lu datangin dokter ke sini buat ibu. Kalau bisa, yang dokternya datang setiap hari sampai ibu sehat. Permisi, selamat siang. Cari siapa ya, Bu? Apakah benar ini rumah dari orang tua Bapak Almer? Iya betul, saya orang tua Almer. Kalau boleh tahu, Ibu udah perlu apa ya datang kemari? Pak, ada siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya. Saya kenalan dari Bapak Almer dan saya dapat tugas untuk memeriksa ibunda dari Bapak Almer. Oh, jadi ini Bu Dokter ya? Iya benar Pak, Kak. Panggil saja saya Tasya. Oh, jadi Bu Tasya yang disuruh Nak Almer untuk datang kemari. Benar Pak. Minggu lalu, Nafa telepon Almer buat datangin dokter ke rumah. Oh ya sudah kalau begitu. Silakan masuk. Baik Pak, terima kasih. Ibu sakit apa, Bu? Saya ngerasain sesak, Dok. Ibu sudah berapa lama merasakan seperti itu? Sudah dari 2 tahun yang lalu, Dok. Apakah Ibu sebelumnya udah pernah check up ke rumah sakit atau konsul? Belum pernah, Bu Dokter. Aduh, kenapa Ibu? Harusnya Ibu sudah diperiksa dan ditangani oleh dokter spesialisnya, Bu. Gak apa-apa, Bu Dokter. Saya tidak ingin saja. Tidak bisa begitu, Ibu. Kesehatan itu nomor 1 di dunia ini. Jika Ibu sakit, Ibu tidak bisa beribadah dan melakukan aktivitas lain, bukan? Jadi sebentar ya, saya periksa dulu, Bu. Izin ya, Bu. Ya sudah, Ibu semoga cepat sembuh ya. Sekarang Ibu istirahat dan tidur. Iya, Bu Dokter. Saya izin pamit ya. Apa Ibu gak apa-apa? Ibu sakit apa, Dok? Ibu kapan sembuhnya? Pelan-pelan ya, saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya ibunda kalian itu mengidap penyakit jantung, yang dimana penyakit ini sangat berbahaya karena dimana dan kapan saja bisa merenggut nyawa ibunda kalian. Jadi saya harap ibunda kalian banyak beristirahat dan tidak boleh melihat atau mendengar sesuatu yang membuatnya cemas dan kepikiran ya Pak, Kak. Karena itu bisa memancing ibunda kalian sesak nafas dan akhirnya jantungnya berhenti. Apa? Istri saya sakit jantung, Dok. Jangan berisik ya Pak, Kak, karena ibu kalian sedang tidur. Maaf, Dok. Saya sama bapak saya cuma kaget dan merasa cemas. Saya sangat paham betul, jadi saya sangat minta tolong kepada kalian agar tidak memancing pemicu sakit jantung ibu kalian kambuh ya. Tapi ada kemungkinan buat sembuh kan, Dok? Kemungkinan itu pasti ada, tapi saat saya melihat kondisi istri Bapak, saya sangat merasa cemas karena kemungkinan bisa saja sewaktu-waktu istri dan ibu kalian stres dan kalian tidak mengetahuinya.
Saya akan mengusahakan yang terbaik untuk ibu saya, Dok. Tolong arahannya ya, Dok. Baik, saya akan mengusahakan datang ke sini setiap hari untuk mengecek kondisi ibunda kalian ya, Harus, Pak. Kak, karena Bapak Almer hanya meminta saya ke sini sekali untuk mengecek kondisi ibunda kalian. Keterlaluan banget sih Almer, Pak. Sudah, tidak apa. Saya dengan senang hati membantu ibunda kalian. Terima kasih Bu Dokter. Mari saya antar keluar. Sama Pak, Kak. Mari Pak, Kak. Iya Dok. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lah? Manggil kita rame-rame kayak gini sampai ngumpul di depan rumah. Karena kan ibu mau ulang tahun nih, jadi gue minta kalian nanti datang aja. Kita makan malam rame-rame, biar ibu bahagia. Aduh, gue nggak tahu bisa apa enggak. Gue udah ada janji sama Giska kalau buat besok ya. Gua nggak bisa lah, gua harus lembur di kantor. Gue juga sibuk. Gue nggak bisa Mbak, karena gue mau main sama cewek gue. Kalian ini punya hati nurani gak sih? Gue tuh cuma minta kalian buat datang, makan malam, biar ibu bahagia. Emang sebegitu nggak pentingnya ibu di mata kalian? Gak gitu lah. Masalahnya ini juga dadakan. Kita juga punya janji masing-masing. Iya tuh, bener banget. Ah udahlah, emang tuh kalian pada nggak punya rasa iba dan sayang sama orang tua. Kalau gitu, kalian tuh gak usah datang lagi ke rumah ini. Lah, gak bisa gitu dong, Fa. Kalian ini pada punya hati nurani gak sih? Gue cuma minta kalian buat datang makan malam biar ibu tuh bahagia karena kalian datang. Kalian masih ingat hari ulang tahunnya dia. Emang sebegitu gak pentingnya ibu di mata kalian? Itu udah jadi urusan kalian mau datang atau enggak. Tapi yang pasti kalau kalian gak datang, gue doain kalian gak akan bahagia karena kalian udah nelantarin orang tua kalian. Ya udah kalau gitu, gue usahain, tapi gue nggak janji. Kalau gitu gue datang sebagai permintaan maaf gue karena nggak bisa jengukin ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Kok tumben balik jam segini? Jadi berhubung hari ini ibu ulang tahun, Nafla sama yang lainnya tuh ada rencana mau buat kejutan buat ibu. Oh iya Bapak lupa ibu ulang tahun ya. Sekarang Bapak bisa bantu apa Nak? Nanti Bapak cukup diam aja sama ibu ya Pak. Kalau Nafla panggil, nanti Bapak tinggal bawa ibu ke depan. Oke Nak. Udah, Nafla duduk ya Pak. Ya. Aduh, ini pada kemana sih? Udah jam segini belum pada datang. Ya udah Bapak ke kamar dulu ya temani ibu. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Waalaikumsalam. Sebentar. Mana ibu? Ya di dalam lah. Nah kita harus gimana? Ya udah deh, pada masuk dulu. Udah masuk ya. Jadi rencananya gini nih. Wah, nenek ulang tahun tante. Iya sayang. Gitu aja. Ya habis itu kalian tinggal peluk ya atau apa. Jangan lupa minta maaf sama terima kasih juga. Gitu-gitu kan dia juga ibu kalian. Ya tanpa lo kasih tahu kita juga tahu kali. Si Tebe mana? Kan lo yang di rumah, gimana sih? Loh, gue kira Tebe bareng kalian. Soalnya dia akhir-akhir ini jarang di rumah. Terus kalau di rumah juga marah-marah terus kayak orang gila. Ya udah, kita tinggal aja. Si Tebe mah, biarin aja. Waduh, nanti kalau ibu nanya gimana? Bilang aja, paling Tebe juga macet. Ntar juga datang. Ya udah deh, ini udah waktunya ibu makan juga sama minum obat. Yuk. Assalamualaikum.
Ya. Ayo Bu. Selamat ulang tahun Ibu. Ayo Nek, ditiup lilinnya. Ya ampun, kalian masih ingat. Ibu aja udah lupa. Terima kasih banyak ya anak-anak ibu. Ibu sayang kalian semua. Kami sayang ibu. Berpelukan. Tebe di mana? Tadi sih katanya macet Bu di jalan. Nah, sekarang nggak tahu deh gimana. Bener-bener tuh TB. Itu pasti TB. Yaudah Nafla bukain pintu dulu ya, berisik banget si TB sampai gedor-gedor pintu segala. Gua aja Mbak. TB lu ngapain sih? Bener-bener ya lu, Be. Lu ngapa sih ngomel-ngomelin gua semua? Emang lu ada masalah sama gua? Udah, sadar TB. Lu gak usah ikut campur orang tua. Dasar orang tua gak berguna. Jaga omongan kamu TB. Banyak ngomong lu orang tua bangka. Gua pecahin di pantang lain lu. Anak durhaka. Bu. Stop ya kalian semua, terutama lu ya TB. Anak gak tau diri. Lu semua gak usah ngajarin gua. Lu ya durhaka sama orang tua. Pergi kamu dari rumah. Ibu sayang sama kalian semua. Jangan pernah berantem terus ya. Maafin ibu, belum bisa kasih yang terbaik buat kalian. Habis ini, hormatin sama kalian ya. Bu! Bu! Ibu! Ibu! Bu bangun Bu! Ibu! Bu! Ibu! Bu! 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 Ibu! Coba cek nadinya. Bu! Ibu! Gimana Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu! Bebe! Bapak. Bapak. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak. Ya sabar ya nak. Mumpung kalian semua di sini ya, korakor ya kalian. Jangan sampai kalian mengulangi lagi sikap dan sifat kalian di masa lalu. Hargai selagi masih ada. Astagfirullah. Subuh. Bangun. Elah Pak. TB juga baru tidur, udah disuruh sholat aja. Gak usah ganggu deh Pak. Sono sholat aja. Astagfirullahaladzim. Yaudah nak, jangan lupa sholat ya nak. Ya Allah, ampunilah kesalahan hamba ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak hamba ya Allah. Jadikanlah anak-anak hamba yang bersyukur kepadamu dan berbakti kepada orang tua ya Allah. Amin.
Bu, Bapak nggak kuat Bu. Bapak nggak sekuat yang Ibu bayangkan Bu. Apa mungkin ini kesalahan kita ya Bu? Bapak gagal jadi kepala keluarga di sini Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu nak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah, kabar Bapak baik. Ada apa ya nak nelfon? Pak, besok Nafla pulang ya. Soalnya Nafla udah kangen banget sama Bapak. Boleh dong. Bapak malah senang sekali kalau kamu bisa kesini. Oke Pak, tunggu Nafla besok ya. Hafla kapan sampai ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Alhamdulillah ya Allah. Kamu sehat nak? Alhamdulillah Pak. Nafla sehat. Bapak juga kan? Alhamdulillah nak. Bapak sehat. Bapak nggak lagi bohong kan? Kok Bapak lemes banget? Enggak nak. Bapak nggak lagi bohong kok. Oh iya Pak. TB mana deh? TB sudah jarang pulang nak. Nanti Bapak ceritakan. Kamu istirahat dulu Gi. Iya Pak. Ya udah, Nafla mau kamar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamu baik juga nak. Kamu habis dari mana aja nak? Dari rumah teman Pak. Kamu mau kemana nak? TB mau nginep Pak di rumah teman TB. Di sana lebih nyaman Pak. Tapi nak, Bapak khawatir sama kamu. Kamu tinggal di sini aja ya. Pak, bisa nggak sih ngertiin TB Pak? TB tuh capek diatur-atur terus. TB juga mau bebas Pak. TB tuh udah gede Pak. Pak, ada apa sih rame-rame? Lagi nih TB. Dari mana aja lu? Gue udah tahu ya cerita lu dari Bapak. Lu kemana aja nggak pulang-pulang? Giliran pulang aja, lu malah ngebentak-bentak Bapak. Alah, sama aja lu Mbak, kayak Bapak ribet. Intinya, TB mau nginep di rumah temen TB Pak. Jangan khawatir Pak. Yaudah nak, Bapak minta maaf ya kalau di rumah ini kamu merasa nggak nyaman. Ya udah sono kalau lu mau pergi, nggak usah balik-balik ke sini lagi. Astagfirullah. Udah Pak, halo Be, bisa nggak siang ini ke rumah? Kan lu udah lama nih nggak di rumah. Sekali-sekali kita ngumpul lah. Gue sibuk, banyak tugas soalnya Mbak, jadi nggak bisa ke rumah. Masa iya nggak bisa sih Be? Orang tua kita tinggal satu Be, tinggal Bapak. Masa iya sih lu nggak mau datang? Jangan sampai lu nyesel nanti. Iya Mbak, bawel banget sih lu. Ntar gue juga balik. Aflah, sholat zuhur ya bareng Bapak. Iya Pak. Bapak tunggu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Astagfirullah, Bapak. Pak bangun, Pak. Pak, jangan tinggalin Nafa, Pak. Hah? Bendera kuning. Siapa yang meninggal? Bapak. Lu dari mana aja, Be? Maafin gua, Mbak. Maafin Debe, Pak. Kini hanya tertinggal kenangan yang ada di dalamnya. Sudah tidak ada lagi sosok yang sangat bawel dan sosok pekerja keras di dalamnya. Mereka pun sedih karena teringat kembali kenangan dan bayangan sosok ibu dan bapak yang ada di sana. Dan mereka pun menyesali segala perbuatan dan sikap sifat mereka terhadap kedua orang tuanya. Ternyata benar ungkapan yang sering kita dengar, 2 orang tua bisa merawat 5 anak. Namun 5 anak belum tentu mampu merawat kedua orang tuanya. Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelah